Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan suara veritas. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil dari Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambamu ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama telah mendengarkan renungan dari Injil Lukas. Hari ini kita bersama merenungkan tentang iman, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan dalam situasi mudah maupun sulit. Pada hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Adapun Santo Yohanes Chrysostomus adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antiokhia pada tahun 349. Ia dibaptis pada tahun 368. Dia hidup sebagai pertapa, ditabiskan sebagai diakon pada tahun 381. Dalam menghadapi situasi yang tidak mudah, ia tetap mewartakan kabar sukacita. Khotbah-khotbahnya telah mengubah banyak orang. Itu sebabnya ia dikenal sebagai si mulut emas. Pewartaan jika ditekuni dengan setia dalam situasi tertentu yang sulit
maka menghasilkan buah berlimpah karena keyakinan dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kiranya kita juga bisa belajar dalam menimba pengalaman iman dari seorang perwira, di mana jika kita ambil pengertian sebagai hal yang biasa, perwira dalam bacaan Injil hari ini adalah seorang perwira yang tidak berani menghadapi Yesus secara personal. Mengapa demikian? Yang pertama, karena perwira itu meminta orang lain untuk menyampaikan apa yang ia inginkan dari Yesus. Dan yang kedua, ia mengirim utusan lagi untuk menemui Yesus ketika ia dan rombongan sudah hampir tiba di dekat rumah perwira itu. Semestinya seorang perwira berani langsung berhadapan dengan Yesus dan mengutarakan apa yang ia inginkan. Namun justru dalam kisah hari ini, perwira tersebut meminta perantara untuk berbicara kepada Yesus. Hingga akhir kisah, perwira itu tidak berjumpa dengan Yesus. Dalam permenungan saya ada hal yang mengagumkan, di mana perwira itu adalah perwira yang beriman. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang mampu menyembuhkan salah seorang hambanya. Ia juga yakin dan percaya bahwa kata-kata Yesus mempunyai daya yang luar biasa. Hanya dengan perkataan saja, Yesus mampu memberikan kesembuhan. Kiranya iman perwira dan Santo Yohanes Chrysostomus memberikan inspirasi bagi kita untuk mendoakan orang lain, terlebih mendoakan mereka yang sakit dan menderita. Iman kita adalah iman yang hidup, maka kita yang hiduplah yang bersatu hati dalam doa, mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan. Kita yang masih hidup dan sehatlah yang mengunjungi mereka yang sakit. Kita yang hidup yang mendoakan mereka yang sudah meninggal. Oleh karenanya, marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dimampukan belajar dari sang perwira. Dan mohon rahmat Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Menjadi berkat dan kabar sukacita. Kekuatannya adalah doa. Semoga Tuhan memberkati segala niat baik kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.